Hihihi, senangnya gemes banget sih. Apa sih? Kayak orang stres aja senyum-senyum sendiri. Seneng banget kayaknya. Shelly lagi seneng banget, Tang. Lagi chat sama pacar dong. Aduh. Kirain apaan? Seneng ya? Udah punya pacar baru? Hati-hati, nanti patah hati. Ih, sirik aja sih, Tang. Biarin dong. Namanya juga lagi jatuh cinta. Iya, Sel. Tatang juga tahu kok. Gini-gini juga, Tatang udah pernah jatuh cinta dan patah cinta. Hehehe. Tapi awas Sel, hati-hati ya. Kalau dia udah minta yang aneh-aneh, jangan pernah diturutin. Apa tuh? Shelly nggak ngerti. Ya gitu deh. Pokoknya jangan sampai macem-macem. Masa iya Tatang harus jelasin sih? Iya paham. Enggak kok, tenang aja. Tapi tunggu deh. Kalau gini aneh nggak sih, Tang? Masa dia chat begini? Awas jangan kepo. Jangan lihat chat yang atasnya ya. Ya elah, masih aja kaku. Hehehe. Gimana, Tang? Ada yang gak beres nih Sel. Jangan diturutin Sel. Ini sih udah mengarah ke sexting. Gawat nih. Sexting? Apaan tuh, Tang? Shelly baru denger. Sexting itu dari kata seks dan texting, aktivitas mengirim gambar, video, dan teks yang mengarah ke aktivitas seksual kepada lawan jenis. Bahaya loh Sel. Nanti kalau kamu kirim foto pakai pakaian seksi atau bahkan gak pakai pakaian ke orang lain, bisa kesebar di dunia maya. Terus gimana, Tang? Shelly jadi takut. Tapi Shelly sayang sama Boy. Ya, saya nggak harus gitu juga, Sel. Masih banyak hal positif untuk nunjukin rasa sayang, bukan hal negatif kayak sexting itulah. Iya, Tang. Shelly ngerti. Terima kasih ya, Tang, udah ingetin Shelly. Iya, Sel. Mudah-mudahan kamu ngerti dan paham ya. Jangan pernah melakukan hal bodoh kayak gitu. Ingat, sayang sama orang itu wajar. Tapi sayang dan cinta nggak harus sebodoh itu kan? Kayak aku yang bodoh banget. Selalu berharap sama kamu. Yuk kita balik. Ayo udah mulai ngaco nih, Tatang. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Gimana kabar teman-teman di sana? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, teman-teman, udah lihat video di awal kan? Gimana? Di video tersebut sudah dijelaskan sedikit tentang sexting. Nah, seperti yang udah teman-teman ketahui sekarang nih, kita hari ini mau ngebahas tentang apa? Yap, betul banget, tentang sexting. Wah, dari judulnya aja udah seru banget kan ya? Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Dara, saya relawan PMI Kota Tangerang Selatan. Nah, apa aja sih hari ini yang mau kita bahas? Pertama, kita akan ngebahas apa itu sexting. Yang kedua, kenapa sih kok kita harus tahu sexting itu apa? Selanjutnya, siapa saja yang bisa melakukan sexting? Dan yang terakhir, bagaimana sexting bisa terjadi? Nah, langsung aja ya teman-teman. Pertama-tama, sexting tahun 2005 ditemukan oleh salah satu orang yang peduli tentang kesehatan, terutama khususnya pada bidang kesehatan. Sexting tersendiri itu ada dua kosakata, yaitu seks dan texting, di mana ketika digabungkan menjadi dua aktivitas berupa pengiriman dan penerimaan dalam bentuk video, foto, gambar, ataupun teks yang mengarah ke seksualitas dari satu ponsel ke ponsel yang lain. Nah, selanjutnya nih, kenapa ya kok kita harus tahu tentang sexting? Kenapa? Lanjut nih ya. Yang pertama nih teman-teman, tingkat remaja laki-laki
yang sudah terpapar pornografi itu mencapai 91,3% teman-teman. Sedangkan tingkat remaja perempuan yang sudah terpapar pornografi mencapai 96,3%. Waduh, yang lebih mencengangkan lagi nih teman-teman, remaja yang mengupload atau mengunggah situs pornografi saat jam pelajaran teman-teman itu mencapai 90%. Dan yang lebih disayangkan adalah Indonesia merupakan negara nomor 1 pengunggah dan mengupload situs pornografi teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih siapa aja yang bisa melakukan sexting? Iya, yang pertama ada anak-anak. Nah, anak-anak itu siapa aja sih? Anak-anak adalah dalam batasan usia dari 2 sampai 10 tahun. Ada remaja dengan batasan usia dari 11 sampai 19 tahun, lalu ada dewasa dari usia 20 sampai 60 tahun, dan yang terakhir ada lansia yaitu di atas umur 60 tahun. Nah, kira-kira teman-teman di sini ini usianya masuknya ke kategori mana ya? Ke kategori anak-anak atau ke kategori lansia? Sama ya teman-teman, kita masih remaja, termasuk aku. Iya nggak ya? Dan yang terakhir, bagaimana sih sexting bisa terjadi? Yang pertama, adanya penemuan atau penggalian jati diri. Nah, seperti yang udah kita ketahui ya teman-teman, biasanya remaja itu masih belum stabil emosinya, masih penasaran akan suatu hal, dan masih merasa apakah cocok ya aku seperti ini, atau apakah benar aku ini pantas untuk di sini. Jadi masih ada tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada diri seorang remaja teman-teman. Yang kedua, bentuk kasih sayang terhadap lawan jenis. Nah teman-teman, terkadang kita masih bisa salah mengartikan untuk memberikan kasih sayang terhadap lawan jenis. Seperti sexting tersebut bukanlah hal yang positif atau baik untuk dilakukan teman-teman. Jadi kita bisa memberikan kasih sayang atau bentuk peduli terhadap lawan jenis dengan hal yang lebih positif, seperti mengingatkan untuk belajar, mengajak untuk mengikuti hal-hal yang positif, dan yang pasti kita bisa mengajak teman-teman atau teman yang dianggap spesial untuk terus berkegiatan yang produktif dan terus berprestasi teman-teman. Nah, selanjutnya adanya ajakan teman-teman dan lingkungan. Perlu diketahui bahwa berkembangnya remaja itu sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya teman-teman, di mana dari situ timbullah tren tersendiri atau tren baru. Jika tidak diikuti biasanya akan dicap seperti, wah dia kayaknya nggak asik deh, atau nggak usah ditemenin yuk soalnya dia nggak mau diajak kayak gini. Nah itu adalah faktor terjadinya ketakutan atau kekhawatiran seorang remaja tidak memiliki teman karena tidak mengikuti tren teman-teman. Nah selanjutnya ada uang dan barang, di mana biasanya remaja melakukan sexting diiming-imingi oleh barang atau uang yang diinginkan teman-teman. Selanjutnya kurangnya pengawasan oleh orang tua. Sekarang remaja modern atau remaja milenial sekarang udah bukan hal yang salah atau bukan hal yang langka lagi kalau tidak memiliki gadget kan teman-teman. Nah, orang tua biasanya tidak bisa mengkontrol 24 jam apa saja yang dilakukan oleh remaja tersebut dengan gadgetnya. Nah, itu salah satu faktor mengapa kurangnya pengawasan dari orang tua bisa menjadikan atau terjadinya sexting tersebut. Lalu tidak ada tempat bertanya. Nah, teman-teman, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa hal-hal seperti seks edukasi atau pengetahuan tentang seks itu merupakan hal yang tabu teman-teman, apalagi jika ditanyakan oleh anak-anak atau remaja seperti kita. Dan yang terakhir adalah perubahan biologis pada remaja. Nah teman-teman, semua remaja pasti akan mengalami perubahan pada fisik maupun biologisnya. Perubahan tersebut itu beda-beda nih terjadinya sama semua remaja. Terkadang pada remaja perubahan-perubahan itu dijadikan suatu hal yang dijadikan sebagai suatu kebanggaan, di mana masyarakat semua harus lihat
masyarakat semua harus tahu bahwa lihat deh kalau saya punya badan yang ideal, atau lihat deh saya memiliki wajah atau paras yang menawan. Jadi itu adalah suatu hal yang perlu diketahui oleh seluruh dunia. Nah, itu tuh yang bisa menjadikan faktor terjadinya sexting, teman-teman. Nah, itu dia nih teman-teman pembahasan tentang sexting. Gimana? Seru nggak? Seru dong ya pastinya, membuat teman-teman mendapatkan wawasan dan pengetahuan lebih tentang sexting. Dan yang pasti teman-teman sekarang udah lebih paham dong ya apa itu sexting. Nah teman-teman, abis ini nih bakalan ada video lanjut yang gak kalah seru. Sebelumnya, sebelum saya tutup, teman-teman harus ikutin saya. Think before you posting, saring sebelum kamu posting. Jadi teman-teman jangan lupa ya, jangan kemana-mana, tetap saksiin video abis ini. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Bye!